Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Eh, Teman-teman, kali ini saya akan membagikan lagi tutorial tentang e-learning ya. Kali ini saya ingin sharing tentang salah satu authoring tools namanya Serte atau Serti ya. Entah namanya di ejanya seperti apa begitu ya. Di mana Serti ini adalah salah satu authoring tools mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengar iSpring ya. Di tutorial sebelumnya juga saya pernah membahas tentang iSpring Free. Kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar Articulate ya, ada Articulate Studio, Articulate Storyline. Lalu kemudian kalau produknya Adobe ya, atau Adobe itu adanya Adobe Captivate ya. Nah, biasanya software-software tersebut gitu ya yang disebut dengan authoring tools biasanya rata-rata memang software-software berbayar begitu ya. Jadi seperti di tutorial sebelumnya saya membahas iSpring pun iSpring free ya. Jadi bukan uh, iSpring apa yang satu paketnya itu gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kesulitan ya kalau mencari yang full version lalu kemudian ya lisensinya kita tidak bisa miliki begitu ya. Kecuali kita membeli lisensinya secara resmi begitu, tentu itu lebih baik begitu. Nah, kadang-kadang kita agak sulit mencarinya. Nah, Serti ini merupakan produk authoring tools open source. Nah, jadi lebih lebih leluasa kita mengembangkannya. Jadi tidak berbayar, bahkan bisa digunakan dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan kita. Uh, dan dari sisi fitur dan fasilitas cukup menarik dan hampir sama dengan software-software yang tadi saya sebutkan begitu ya. Dan kalau saya coba gitu ya secara experience, ini hampir mirip seperti Adobe Captivate ya. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan Adobe Captivate, ya ini agak-agak ada kemiripan lah mungkin gitu ya. Jadi cukup menarik gitu ya. Ini free. Ini sebetulnya Serti ini sudah cukup lama begitu ya dikembangkan, bahkan beberapa tahun yang lalu pun saya pernah mencoba ya, belum sampai ke production, hanya mencoba. Dulu memang dari sisi user interface agak sulit gitu ya digunakan, tapi saat ini setelah saya coba lagi, ternyata user interface-nya menjadi sangat mudah kalau menurut saya ya. Sekarang jadi lebih mudah dan tentu fiturnya akan lebih banyak. Nah, ini saya ambil dari situsnya langsung begitu ya. Jadi Serti ini, nah ini yang sedikit berbeda. Aplikasi Serti ini adalah eh, aplikasi client server ya. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan harus memiliki database MySQL gitu ya, MySQL. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa menginstalasi aplikasi ke server gitu ya, misalkan ke Moodle kalau LMS ya. Nah, Serti pun sama. Jadi kalau ingin mengimplementasikan Serti ini untuk institusi misalkan nanti Serti ini bisa di-download lalu kemudian diinstalkan di server kita gitu ya. Free gitu ya, free dan open source gitu ya. Nah, ini tujuannya ya, ini hampir mirip seperti web editor gitu ya. Jadi kita cukup buka sebuah alamat yang sudah kita pasangkan Sertinya, semua orang bisa tentu harus ada loginnya ya. Nanti akan ada loginnya, bisa di-share, bisa diekspor dan biasanya authoring tools itu rata-rata begitu ya sampai saat ini masih menggunakan standar SCOM ya. Nah, Serti ini punya kemampuan untuk mengupload ataupun ekspor ke dalam format SCOM. Bisa interaktif konten, nanti kita lihat apa saja jenis-jenis interaktivitas yang bisa dibuat menggunakan Serti ini. Kemudian ya dimungkinkan untuk di reuse, redistribute, direvisi dan lain sebagainya, itu sangat dimungkinkan. Komunitasnya juga cukup baik begitu ya. Terus ini pun versinya juga sangat aktif nih sekarang update-update-nya ya. Sekarang saya kebetulan merekam ini di tanggal 12 Oktober ya, 12 Oktober. Itu tuh sebulan yang lalu saya install masih di versi 38 kalau tidak salah. Nah, setelah saya cek lagi hari ini ternyata sudah ada update ke 39. Artinya selama pandemi ini juga tim pengembangnya juga sangat aktif begitu ya. Jadi pengembangnya ini memang juga dari universitas. Jadi kalau teman-teman dari pengelola e-learning di di pendidikan tinggi, menengah, dasar gitu ya,
uh, kelihatannya secara filosofis ini sangat mengikuti filosofisnya pendidikan formal begitu ya. Nah, ini kurang lebih secara garis besar begitu ya konsep dari Certi ini teman-teman. Kalau mau mengunjungi websitenya bisa ke Certi, nanti bisa download ya. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mengimplementasikan Moodle, download source-nya lalu kemudian diinstal di servernya ya. Nah, di tutorial kali ini saya tidak akan membahas cara instalasinya ya, karena mungkin akan terlalu panjang. Saya akan lebih ke mereview apa saja fitur yang bisa kita gunakan. Jadi kalau untuk instalasinya, rekan-rekan bisa lakukan seperti menginstalasi aplikasi web pada umumnya. Jadi siapkan database, siapkan server, boleh Apache misalkan gitu ya, kemudian diinstal seperti biasa. Oke, nah ini websitenya, jadi silahkan ke certi.org.uk, jadi dari Inggris ya. Jadi kalau tidak salah ini pengembang awalnya itu dari Nottingham University. Nah, oke, saya akan mulai ya. Saya akan langsung mulai. Ini contoh juga yang sudah diberikan oleh dari websitenya ya. Ini jenis-jenis konten yang sangat mungkin kita buat ya, dari mulai yang statis-statis ya, seperti teks gitu ya. Kemudian media, misalkan ada video dan lain sebagainya gitu ya. Ini sangat mungkin semuanya dimasukkan di sini. Ini contoh hasil akhirnya ya. Ini contoh hasil akhirnya. Lalu kemudian ada, nah ini misalkan ya, ini berupa video kelihatannya atau audio ya. Lalu kemudian di sini ada macam-macam ya. Nah, ini juga ada PDF. Jadi dimungkinkan PDF-nya. Nah, sering teman-teman yang bertanya ke saya, kira-kira mengconvert PDF menjadi SCOM gitu ya, atau supaya si PDF-nya tidak langsung di-download, harus dibaca terlebih dahulu. Nah, mungkin dengan Certi ini bisa gitu ya. Jadi si PDF-nya dimasukkan dulu ke Certi, diberikan penjelasan tambahan, apalagi kalau misalkan ditambahkan narasi, itu tentu lebih baik ya. Nah, itu bisa dalam format SCOM begitu. Ini PDF bisa masuk, bahkan kuis-kuisnya pun sudah mirip lah seperti Adobe Captivate dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini free ya, open source dan free. Oke, ini jenis-jenisnya tuh sampai ada 87 jenis activity yang bisa kita buat ya. Nah, saya akan review saja. Ini saya sudah menginstalasi gitu ya, di tim kami sudah menginstalasi di moodlenesia.com. Jadi teman-teman bagi yang ingin punya site Moodle, kemudian belum ada server, belum ada hosting dan free, bisa mengunjungi moodlenesia.com. Nah, di moodlenesia.com kami menginstal Certi ini ya. Kami menginstal Certi ini. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi harus login terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah login kita bisa membuat project baru ya. Kita bisa membuat project baru. Jadi misalkan di sini ada project template ya. Jadi biasanya kita berangkat dari template. Ada Certi Online Toolkit, ada Bootstrap template dan lain sebagainya. Nah, kita akan sering menggunakan yang Certi Online Toolkit gitu ya. Kita bisa create langsung dari sini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah membuat biasanya akan ada di workspace di sini. Ya, misalkan ini satu project yang sudah saya buat gitu ya. Nah, saya akan buka misalkan ya. Saya akan buka. Nah, nanti akan ada editor. Ini sudah dibuka ya. Nah, maka di sini akan ada editor. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan adalah menamai learning object-nya. Jadi, judul dari modul ini apa gitu ya. Diberi nama dulu seperti biasa ya. Kemudian di sini sudah temnya sudah diberikan ya. Bahasanya, kemudian tem. Nah, di sini temnya sudah diberikan. Jadi, kalau mau kita ganti-ganti nih secara tampilannya, di sini sudah disediakan. Jadi, teman-teman cukup nanti menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke template ini begitu ya. Nah, ini misalkan saya pilih yang warna merah dan lain sebagainya. Di sini ada optional properties, jadi boleh menambahkan opsi-opsi di sini ya. Misalkan ada progress bar, ada script tambahan, ada tracking dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan begitu ya, bisa ditambahkan. Nah, kemudian kalau mau menambahkan halaman, nah kita bisa klik saja tombol plus ini ya. Nah, mau jenis apa gitu ya halaman tersebut, mau hanya sekedar teks biasa saja atau berupa media. Nah, ini ada cukup banyak ya media-medianya, dari advanced image, video, audio dan sebagainya, termasuk PDF ya. Kemudian di sini ada navigator dan sebagainya. Silakan nanti dieksplor ya teman-teman ya, karena mungkin ini tutorialnya terbatas waktunya. Jadi ini bisa tambahkan. Nah, nanti kalau sudah nambah misalkan ini ya. Ini halaman judul, saya intro saja, jadi hanya ada judul, lalu kemudian nanti ada halaman tujuan pembelajaran yang isinya berupa teks saja gitu ya. Kemudian masuk materi misalkan ya, ini berupa
berupa PDF gitu ya, berupa PDF, diuploadkan saja seperti biasa. Kemudian di sini kalau mau menambahkan teks dan lain sebagainya. Nah, ini saya tambahkan optional properties berupa page timer. Jadi di halaman tersebut dikasih waktu berapa detik gitu ya, di sini sebagai 60 detik. Jadi memberikan kesempatan peserta didik untuk membaca PDF tersebut selama 60 detik begitu ya. Nah, ini opsi-opsi yang lainnya boleh dicoba. Kemudian di sini juga boleh ada quiz misalkan ya. Quiz itu kan di sini ada quiz kalau tidak salah. Games atau interactivity kalau tidak salah. Nah, di sini ada quiz. Ini ada jenis-jenis quiz ya, bisa kita tambahkan atau activity yang lainnya. Nah, kalau ingin melihat hasil sementaranya kita bisa play seperti biasa ya. Kita play, nanti hasilnya akan seperti apa, nanti akan ada previewnya. Begitu ya. Nah, ini misalkan hasilnya tadi template-nya warna merah. Saya sudah berikan judul, ini tulisan saja ya, masih standar. Nah, ini ada timer ya tadi ya, 60 detik, kemudian di sini ada PDF yang di-share. Kemudian di sini tuh sebetulnya ada suara juga ya. Di sini ada suaranya juga yang bisa juga berupa PDF, kemudian ada penjelasannya dari kita gitu ya. Nah, suaranya bisa diuploadkan. Di sini ada quiz dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah oke, kita bisa publish. Nah, setelah publish, nah, sudah selesai atau belum? Nah, ini belum ya, karena ini masih di Certi-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjadikan ini sebagai SCOM-nya ya? Karena misalkan kita akan uploadkan ini ke dalam Moodle ataupun ke dalam LMS yang lain yang support SCOM tentunya ya. Nah, caranya adalah kita akan, mohon maaf, mana tadi? Oh, yang ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau sudah nih mengedit, menambahkan objeknya, menambahkan quiz dan lain sebagainya. Nah, kita bisa klik yang ini nih, yang properties ini nih, yang gambar I gitu ya. Nanti kalau mau edit lagi, di sini kan sudah ada judulnya ya, edit berarti ini edit lagi. Nah, di sini ada properties. Nah, klik di sana. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita akan fokus bagaimana ini menjadi ke dalam format SCOM ya. Nah, maka kita masuk ke export. Ya, masuk ke export, lalu nanti di sini ada beberapa pilihan. Nah, saya sarankan pakai format SCOM 1.2. Kalau di Moodle, sepengalaman saya yang paling kompatibilitasnya paling oke saat ini masih di SCOM 1.2. Jadi, teman-teman bisa tinggal klik SCOM 1.2, maka dia akan mendownload begitu ya. Nah, misalkan, nah ini mendownload ya. Nah, misalkan kita kalau sudah mendownload, lalu kemudian mau menguploadkannya ke dalam SCOM, ke dalam LMS ya, ke dalam Moodle misalkan. Ini contoh, ini ke dalam Moodle. Teman-teman seperti biasa ya, kita aktifkan turn editing on, lalu kemudian menguploadkan seperti biasa ya, bisa di drag and drop ya, bisa di drag and drop ataupun dengan cara yang lain. Misalkan saya akan drag and drop saja ini. Nah, mau saya simpan di topik 5. Nah, pilih yang SCOM ya. SCOM upload. Nah, maka SCOM yang sudah kita buat menggunakan Certi ini diuploadkan ke dalam ke dalam Moodle yang sudah kita siapkan. Begitu. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya bahas untuk tutorial kali ini. Mungkin ini bukan tutorial ya, lebih banyak ke reviewnya. Jadi teman-teman bagi yang mencari authoring tools untuk membuat SCOM gitu ya, multimedia interaktif berbasis SCOM yang ribet, yang tidak ingin ribet masalah lisensi ya, karena iSpring, Adobe Captivate, lalu apalagi Articulate Storyline, Articulate Studio itu berlisensi dan cukup mahal gitu ya dari sisi pricingnya. Nah, mungkin bisa mencoba authoring tools bernama Certi ini gitu ya. Jadi websitenya yang tadi ya, jadi tinggal kunjungi saja ke websitenya, lalu kemudian nanti download. Kalau tidak salah harus register dulu ya, kalau belum register baru bisa download. Di sana sudah ada panduannya, sudah ada software yang cara instalasinya, dan juga ada panduan untuk instalasi kalau memang mau diinstal secara local host gitu ya, seperti biasa ya, jadi local host bisa juga dilakukan seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial yang berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.